Kertanagara adalah putra Wisnuwardana, Raja Singhasari tahun-tahun 1248 sampai tahun 1268. Ibunya bernama Waninghyun yang bergelar Jayawardani. Waninghyun adalah putri dari Mahisa Wungateleng, putra sulung Ken Arok, pendiri Singhasari. Dari Ken Dedes, istri Kertanagara bernama Sri Bajradewi. Dari perkawinan mereka lahir beberapa orang putri, yang dinikahkan antara lain dengan Raden Wijaya putra Lembutal, dan Ardaraja putra Jayakatwang. Nama 4 orang putri Kertanagara yang dinikahi Raden Wijaya menurut Nagara Kertagama adalah Tribuwaneswari, Narendraduhita, Jayendradewi, dan Gayatri. Berdasarkan Prasasti Mula Malurung, Prasasti Pakiswetan, sebelum menjadi Raja Singhasari, Kertanagara lebih dulu diangkat sebagai Yuwaraja di Kadiri tahun 1254. Nama gelar Abhiseka yang ia pakai ialah Sri Maharaja Sri Lokawijaya Purusottama Wira Asta Basudewadipa Aniwari Wiryanindita Parakrama Murdaja Namo Tunggadewa. Berdasarkan Prasasti Padang Roco yang bertarikh 1286, Kertanagara bergelar Sri Maharaja di Raja Kertanagara Wikrama Darmo Tunggadewa. Kertanagara naik tahta Singhasari tahun 1268 menggantikan ayahnya, Wisnuwardana. Menurut para raton ia adalah satu-satunya Raja Singhasari yang naik tahta secara damai. Kertanagara merupakan sosok Raja Jawa pertama yang ingin memperluas kekuasaannya mencakup wilayah Nusantara. Namun di akhir hayatnya, Kertanagara terbunuh dalam pemberontakan Jayakatwang. Untuk mewujudkan ambisinya, dilaksanakanlah ekspedisi Pamalayu. Pamalayu bermakna Perang Malayu, yang bertujuan untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Sumatera sehingga dapat memperkuat pengaruhnya di Selat Malaka yang merupakan jalur ekonomi dan politik penting. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk menghadang pengaruh kekuasaan Mongol yang telah menguasai hampir seluruh daratan Asia. Beberapa catatan sejarah menyebutkan bahwa ekspedisi Pamalayu ini bertujuan untuk menjalin kekuatan untuk menghadapi orang Mongol dari dinasti Yuan yang berkedudukan di Hanbalik, Beijing sekarang. Saat itu dinasti Yuan atau dikenal sebagai dinasti Mongol sedang melakukan ekspansi wilayah bahkan memiliki bentangan yang cukup luas. Dari Korea hingga Rusia Kievan Rus Timur Tengah menghancurkan dinasti Abbasiyah di Baghdad dan Eropa Timur. Dan pada tahun-tahun itu, dinasti Mongol berusaha mengadakan perluasan di antaranya ke Jepang dan Jawa. Jadi maksud ekspedisi ini adalah untuk menghadang langsung armada Mongol agar tidak masuk ke perairan Jawa. Pengiriman pasukan ke Sumatera dilakukan pada tahun 1275 di bawah pimpinan Kebo Anabrang. Pada tahun 1286, bumi Malayu dapat ditundukkan. Kemudian Kertanagara mengirim kembali utusan yang dipimpin oleh Rakrian Mahamantri Dia Atwaya Brahma membawa Arca Amogapasa sebagai tanda persahabatan dan hubungan diplomatik dengan kerajaan Dharmasraya yang saat itu rajanya bernama Sri Maharaja Sri Matribuwana Raja Mauliwarmadewa. Pada tahun 1284 Kertanagara juga berhasil menaklukkan Bali, dan membawa rajanya sebagai tawanan menghadap ke Singhasari. Pada tahun 1289 datang utusan Kubilai Khan yang bernama Meng He, meminta agar Kertanagara tunduk kepada kekuasaan Mongol dan menyerahkan upeti setiap tahunnya. Kertanagara menolak permintaan itu, bahkan melukai wajah Meng He. Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Kertanagara bahkan sampai memotong salah satu telinga Meng He. Untuk membalas hal itu, beberapa tahun kemudian Kubilai Khan mengirim pasukan yang dipimpin Ike Mese untuk menaklukkan Singhasari. Pasukan tersebut mendarat di Jawa tahun 1293 di mana saat itu Kertanagara telah lebih dulu meninggal akibat pemberontakan Jayakatwang. Dalam bidang agama, Kertanagara memperkenalkan penyatuan agama Hindu aliran Shiva dengan agama Buddha aliran Tantrayana. Oleh karena itu dalam para raton, Kertanagara sering juga disebut Batara Siwa Buddha. Menurut Nagara Kretagama, Kertanagara telah menguasai semua ajaran agama Hindu dan Buddha. Itu sebabnya Kertanagara dikisahkan pula dalam naskah-naskah Kidung sebagai seorang yang bebas dari segala dosa. Bahkan, salah satu ritual agamanya adalah berpesta minuman keras.
Gelar keagamaan Kertanagara dalam Nagarakretagama adalah Sri Jenana Bajreswara, sedangkan dalam prasasti Tumpang ia bergelar Sri Jenaneswara Bajra. Kertanagara diwujudkan dalam sebuah patung Jina Mahaksopya, Buddha, yang kini terdapat di Taman Apsari, Surabaya. Patung yang merupakan simbol penyatuan Shiwa Buddha itu sebelumnya berasal dari situs kandang gajah, Trowulan, yang pada tahun 1817 dipindahkan ke Surabaya oleh Residen Baron A.M. Teh de Salis. Oleh masyarakat patung tersebut dikenal dengan nama Joko Dolok. Dalam Pararaton dikisahkan, Kertanagara memecat para pejabat yang berani menentang cita-citanya. Antara lain Empu Raganata diturunkan dari jabatan Rakrian Patih menjadi Ramatyaksa. Penggantinya bernama Kebo Anengah dan Panji Angragani. Sedangkan Arya Wiraraja dimutasi dari jabatan Rakrian Demung menjadi Bupati Sumenep. Menurut Pararaton dan Kidung Panji Wijayakrama, perombakan susunan kabinet tersebut mengundang ketidakpuasan antara lain dari kalangan Bayangkara yang memberontak pada tahun 1270. Dalam Nagarakretagama ia disebut dengan nama Cayaraja. Selain itu Nagarakretagama juga menyebutkan adanya pemberontakan Mahisa Rangkah tahun 1280. Disebutkan kalau Mahisa Rangkah adalah tokoh yang dibenci penduduk Singhasari. Kedua pemberontakan tersebut dapat dipadamkan. Namun pemberontak yang paling berbahaya adalah Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang yang menewaskan Kertanagara pada tahun 1292. Kertanagara tewas akibat pemberontakan Jayakatwang Bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besannya sendiri. Dikisahkan dalam Pararaton, Kidung Harsawijaya, dan Kidung Panji Wijayakrama, Jayakatwang dipengaruhi Arya Wiraraja supaya memberontak. Jayakatwang merupakan keturunan Kertajaya Raja terakhir Kadiri yang dikalahkan Ken Arok leluhur Kertanagara tahun 1222. Sedangkan Arya Wiraraja adalah mantan pejabat Singhasari yang sakit hati karena telah dimutasi ke Sumenep. Pasukan Jayakatwang dipimpin Jaran Buyang bergerak menyerang Singhasari dari utara. Kertanagara mengirim kedua menantunya, yaitu Raden Wijaya Putra Lembu Tal dan Ardaraja Putra Jayakatwang untuk melawan. Tetapi Ardaraja kemudian bergabung ke dalam pasukan ayahnya. Pasukan Jaran Buyang hanyalah pancingan supaya pertahanan ibu kota kosong. Pasukan kedua Jayakatwang menyerang dari selatan dipimpin Patih Kebo Mundarang. Saat itu Kertanagara sedang mengadakan pesta minuman keras sebagai salah satu ritual agamanya. Ia lalu keluar menghadapi serangan musuh. Kertanagara akhirnya tewas dibunuh tentara pemberontak bersama Empu Raganata, Patih Kebo Anengah, Panji Angragani, dan Wirakreti. Menurut Nagarakretagama, Kertanagara dicandikan bersama istrinya di Sagala sebagai Wairocana dan Lokana, dengan lambang arca tunggal Ardanareswari. Kertanagara juga disanjung sebagai titisan Buddha Agung Mahaksopya oleh para keturunannya, yaitu dalam prasasti Wurare yang ditemukan di Trowulan, Mojokerto.